Puji Tuhan, saya percaya Tuhan selalu ada bersama kita. Seminggu sudah lewat, kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tapi Tuhan tetap setia dan mengasihi kita. Amin. Mari saudara, kita akan mulai ibadah kita bersama New Joy Community Church. Untuk online service, kita mau menaikkan pujian penyembahan kita. Kita mau mengagungkan Tuhan kita, menyatakan cinta kasih kita, karena Dia layak menerima pujian dan penyembahan kita. Mari naikkan pujian kita, sebab Kau layak terima pujian. Terima pujian, sebab Kau
Shalom. Puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali. Doa dan harapan saya, saudara-saudara jemaat Nujoy, Bapak Ibu, saudara-saudara, adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, semua kita menjaga kesehatan dengan lebih baik lagi. Dan puji Tuhan, saya yakin kita semua dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kami yang ada di California, kita yang ada di California saat ini sedang mengalami musim kebakaran, saudara-saudara. Langit dan juga abu begitu tebal sehingga kita dianjurkan untuk menutup jendela-jendela. Saudara, memang memprihatinkan kebakaran kali ini begitu lama, dan juga yang sangat disayangkan di negara bagian yang banyak hujannya saat ini, Washington State juga mengalami kebakaran hutan. Ya saudara-saudara, kita terus berdoa supaya Tuhan ikut campur menolong. Dalam firman Tuhan, Yakobus juga mengatakan bahwa lidah adalah api, saudara-saudara. Walaupun kecil ya, api kecil tapi bisa membakar hutan yang besar. Saudara-saudara diingatkan bahwa lidah kita, ya anggota tubuh yang kecil, tetapi bisa memegahkan perkara-perkara besar. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Tapi dengan lidah kita juga mengutuk manusia yang diciptakan serupa dengan Tuhan. Dengan lidah, dari lidah yang satu, ya keluar berkat dan kutuk. Tetapi hal ini tidak boleh demikian bagi kita semua. Ya puji Tuhan, kita diingatkan untuk menggunakan lidah kita dengan baik, dengan berhati-hati, menggunakannya untuk memuji Tuhan, untuk mengatakan hal-hal yang menjadi berkat, yang membangun, ya, yang memuliakan Tuhan. Kita akan baca bersama-sama panggilan berbakti kita dari Mazmur 98 ayat 4 dan 6. Mari kita baca bersama-sama. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kami bisa datang kepadamu lagi. Kami ingin menggunakan mulut kami untuk memuji-muji Tuhan. Tuhan Yesus berkati ibadah kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkaulah sumber sukacita kami, Tuhan. Terima kasih, kami ingin memandang kepadamu, Tuhan Yesus. Kami tidak mau fokus kepada dunia ini, karena dunia ini sungguh membawa kami kepada kesedihan. Tetapi kami saat ini ingin memandang mata kami kepadamu, Tuhan. Kami ingin Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami semua satu persatu. Biarlah kami semua boleh disentuh oleh Tuhan, dan kami boleh mendapatkan damai sejahtera. Kami boleh dipuaskan oleh Tuhan. Beracaralah di tengah-tengah kami. Berkati ibadah kami, Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada kami semua satu persatu melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih, berkati Tuhan puji-pujian yang akan kami nyanyikan. Tuhan berkati, biarlah hati kami boleh Tuhan bangun supaya kami bisa bergembira kembali. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami yakin dan percaya bahwa pertolongan kami datangnya daripada Allah yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis, yang selalu baru setiap pagi untuk kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya, saudara. Mari saya undang kita bangkit berdiri.
kita mau menaikkan puji-pujian kita. Kita mau menaikkan pujian tambah hari, tambah cinta Yesus. Disambung dengan hanya Yesus, dan suka-sukamu Tuhan. Saudara percaya, saudara mengikut Tuhan Yesus, hidupmu bukan milikmu lagi. Amin saudara. Karena itu mari kita mau menaikkan puji-pujian kita ini, mau menyatakan pernyataan kasih kita pada Tuhan Yesus, dan mau menyatakan bahwa kita mau mengikut apa maunya Tuhan Yesus. Amin saudara. Mari naikkan pujian ini sama-sama. Dosa
suka-suka Tuhan. Kadang-kadang itu menentang kemauan kita. Itu nggak gampang, saudara ya. Tapi biar setiap kita mau sama-sama belajar. Kita minta pimpinan Roh Kudus supaya kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Karena saya percaya suka-sukamu Tuhan itu pasti baik buat kita. Suka-suka kita berantakan, saudara. Amin. Amin, saudara. Silakan duduk semuanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saat kita mengikut Tuhan seringkali itu tidak gampang, saudara. Itu kita harus mengalahkan keangkuhan kita sendiri untuk menurut apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Tapi bersama Roh Kudus saya percaya Roh Kudus itu setia untuk menuntun kita. Asalkan kita mau. Amin, saudara. Kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita. Memberi kita tuntunan dalam kita menjalankan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita mau menaikkan pujian di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Untuk mempersiapkan hati kita.
Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Selamat siang New Joy Community Church, saudara-saudara, kawan-kawan dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus mengasihi kalian. Juga saya mengasihi semuanya, karena kita adalah keluarga Tuhan. Dan saya sangat senang sekali pada hari ini, karena Tuhan itu begitu baik. Dan juga yang terutama, hari ini kita akan mendengarkan lagi firman Tuhan. Ya, kita akan melanjutkan seri dari 10 mujizat, tetapi dari 10 mujizat itu nanti akan diisi juga dengan dialog Tuhan Yesus dengan orang-orang di sekitarnya, murid-muridnya, juga dengan orang lain, ya. Sehingga kita bisa mempunyai banyak sekali kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita bisa praktekkan di dalam hidup ini dengan pendengaran firman Tuhan, ya. Jadi kalau kita mempelajari tentang mujizat Tuhan Yesus, kita mempunyai keyakinan bahwa Dia itu anak Allah dan Dia mempunyai otoritas, ya. Dan di dalam 4 dialog yang nanti kita akan pelajari, terutama dialog yang malam hari ini, kita mempelajari tentang pemuridan. Ya, jadi Tuhan Yesus itu bukan hanya menginginkan kita hanya sebagai orang percaya saja, tetapi juga Dia ingin dan rindu sekali kita itu menjadi muridnya. Dan bagaimana caranya kita menjadi murid Yesus? Ya, menjadi murid Yesus itu boleh dibilang gampang-gampang susah. Karena itu siang hari ini kita mempunyai tema ada harga mengikut Yesus, ya, dari Matius pasal 8 ayat 18 sampai 23. Saya akan baca bersama-sama dengan kalian, lalu kita akan berdoa, ya. Ayat 18 sampai 23. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau, kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Lalu Yesus naik ke dalam perahu, dan murid-muridnya pun mengikuti Dia. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah orang yang membaca, merenungkan, dan juga yang melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih di mana siang hari ini kami boleh berkumpul lagi di dalam ibadah online kami, dan Engkau akan memberkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Demikian juga dengan kawan-kawan dan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, pada waktu mereka mendengarkan firman Tuhan, menyimak sebentar atas kebenaran firman-Mu, mereka akan diberkati dengan melimpah dari Tuhan. Karena Tuhan itu ingin selalu menjadikan kami satu umat yang berkemenangan, satu umat yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan sedemikian besar. Karena itu Bapa di surga, selain kami menjadi orang percaya,
juga kami diajarkan untuk menjadi murid Tuhan Yesus, supaya kami boleh menjadi murid yang mengikuti apa yang Tuhan mau. Seperti lagu yang kami baru saja nyanyikan, mau-maunya Tuhan saja, bukan mau-maunya kami. Karena kemauan Tuhan pada waktu kami ikuti itu jauh lebih baik daripada kami mengikuti kemauan kami sendiri. Karena Tuhan sudah memberkati dan Tuhan sudah memiliki kami. Terima kasih atas kasih sayang-Mu. Dan kiranya Tuhan urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami bisa fokus dan kami bisa mengerti dan kami bisa mengucap syukur atas segala-galanya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami ini. Amin. Jadi saudara-saudara, temanya itu ada harga untuk mengikut perintah Tuhan Yesus. Ya. Pertama-tama harganya yaitu kita harus mengikuti perintah Yesus. Kalau perintah Yesus suruh kita ke kanan, kita ke kanan. Kalau disuruh berhenti, kita berhenti. Kalau kita disuruh ke kiri, kita ke kiri. Jadi pertama-tama harga untuk mengikuti Tuhan Yesus itu yaitu mengikuti perintahnya. Ya, jadi menjadi umat Tuhan itu bukan hanya percaya, tetapi juga bisa dan mau mengikuti perintah Tuhan Yesus. Ya, seperti di ayat 18 itu ditulis, ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh siapa? Menyuruh murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Artinya dia menyuruh murid-muridnya ke danau, dia ingin pergi ke satu tempat di tengah danau itu. Dan itu merupakan satu perintah, ya, satu otoritas dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Jadi kalau kita artikan, ya, pada waktu Tuhan Yesus itu memerintah seseorang dengan kuasanya, setiap orang yang diperintah itu pasti akan melakukan, ya. Sehingga kalau Roh Kudus itu memerintahkan kita melakukan sesuatu, kita juga akan obey, kita akan setia dan kita akan melakukannya. Karena Tuhan itu mempunyai otoritas untuk memerintah kita, ya, untuk memerintah kita. Jadi yang pertama-tama harga yang harus kita bayar menjadi pengikut Yesus itu melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita, ya. Dan dia menyuruh murid-muridnya pergi ke seberang. Seperti biasa Tuhan Yesus itu selalu melakukan. Karena dia mempunyai hati. Itu tidak merindukan saat itu dia mempunyai banyak orang yang mengikuti. Yang dia rindukan itu, adakah dari sekian orang yang mengikuti dia itu mau menjadi muridnya, ya. Karena itu sering kali Tuhan Yesus itu bukan satu kali ini saja dia pergi dari orang banyak, ya, tetapi dia hanya memilih beberapa orang saja untuk menjadi muridnya. Dan paling utama sekali yang kita sering kali kehilangan atau lupa atas perintah Tuhan Yesus, yaitu kita sering kali lupa tentang amanat agung. Dan saya ucapkan di sini malam hari ini penting saudara-saudara, amanat agung itu. Amanat agung itu adalah perintah Tuhan Yesus, ya. Perintahnya apa? Ya. Jadikanlah semua orang itu menjadi muridku. Lalu setelah itu ajarkan segala perintah-perintahku, ya. Jadi sebenarnya kalau menjadi orang percaya, menjadi pengikut Yesus Kristus itu, kita mempunyai tugas untuk mencari murid atau menjadi murid dulu, lalu mencari murid dan ajarkan seluruh perintah-perintah Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan dia memerintahkannya bukan hanya sebagai guru, dia memerintahkannya sebagai Tuhan yang mempunyai otoritas di dalam kehidupan kita. Dia mampu
mengikuti kita kalau kita mau obey, setia sama dia. Dia memberikan kita kekuatan, dia memberikan juga kuasanya pada waktu kita menginjili, pada waktu kita ingin menjadi pengikut dia yang setia, mengikuti perintah-perintah Yesus, itu dia berikan kuasanya. Ya. Dia katakan, pergi, jadikanlah orang banyak itu muridku, dan ajarkanlah semua perintah yang aku pernah ajarkan kepada kamu. Ya, kalau kita mereskan dengan kata-kata yang sederhana, apa artinya, saudara-saudara? Artinya pada waktu Tuhan Yesus itu menyuruh kita untuk mengajarkan, artinya bukan saja kita menginjili orang, ya, tetapi juga kita harus bisa mengajarkan bagaimana orang yang kita injili itu untuk hidup menurut kemauan Tuhan Yesus. Ya, jadi ada harganya mengikut Tuhan Yesus, bukan semau-maunya. Ya, ada harganya yang harus kita ikuti. Contohnya yang paling sederhana sekali, ya, perintah Tuhan Yesus pasti ada hal-hal yang bermoral, kan? Ada, ya. Contohnya bagaimana kita mau ikuti perintah Tuhan Yesus, yaitu pada waktu kita cari pasangan, ya, pada waktu kita pacaran, kita bawa dalam doa. Tuhan Yesus setuju apa enggak? Tuhan setuju apa tidak? Kalau setuju, berikan tanda-tandanya. Kalau tidak setuju, juga berikan tanda-tandanya. Jadi dalam arti kata, saudara itu sudah mempunyai satu jiwa yang ingin mengikuti perintah Tuhan Yesus. Nah, kalau sudah tidak ada tandanya bahwa bukan orang itu pasangan saudara, jangan diikuti, karena nanti ada konsekuensinya. Dan ingat, Tuhan Yesus itu mempunyai wewenang untuk mengatakan tidak, dan juga mempunyai wewenang untuk mengatakan iya. Pasti dia akan memberitahu saudara melalui Roh Kudusnya yang berbicara di dalam hati kita, ya, di dalam hati kita, sehingga saudara-saudara pada waktu dia memberikan perintah kepada murid-muridnya dia ke seberang, demikianlah juga pada waktu dia memberikan perintah soal apa saja termasuk moral, ya, untuk kita semua, ya. Karena mengapa, saudara-saudara? Kalau bisa anak-anak Tuhan itu memang itu penting sekali. Kalau mau cari pacar atau mau menikah tuh harus tetap ada konseling, ya. Kalau mau pacaran juga, kalau sudah ada tentangan dari orang tua atau juga sudah berlainan iman, ya, lalu saudara tidak pernah gumuli, maka akhirnya itu ada konsekuensinya nanti, ya. Jadi belajar bukan saja menjadi orang percaya, tetapi belajar menjadi murid Yesus. Menjadi murid Yesus itu sebenarnya tidak susah, ya. Harganya itu hanya mengikuti perintah dia, ya. Kalau saudara mengikuti perintah dia, pasti ada buahnya yang baik yang saudara akan dapati dan syukuri. Karena yang dia mau, yang Tuhan Yesus mau itu bukan hanya mencari orang yang percaya saja. Dia ingin mencari orang yang percaya dan juga mau dimuridkan oleh Tuhan Yesus, ya. Dan menjadi murid Tuhan Yesus itu bukan hanya menginjili, ya. Kalau kita teruskan di Matius 28 itu ditulis, ajarkanlah seluruh perintah-perintahku kepadanya, ya. Jadi itu harga yang pertama. Harga yang pertama, saudara harus bisa mengikuti perintah Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, saudara harus mau pergi kemana saja kalau Tuhan Yesus itu suruh lakukan, ya. Saudara harus ada harganya, ya. Lalu yang kedua, yaitu ada harga untuk mendahulukan Kristus. Di dalam setiap perkara selalu dahulukan Yesus Kristus. Contohnya pada waktu saudara berkencan, dahulukan Yesus Kristus. Tanya dia dulu, ya. Konsultasi dengan pendeta atau saudara berdoa, itu artinya mendahulukan Kristus. Jangan dahulukan pacarmu dulu,
Ya, dahulukan Kristus dulu. Ya, jadi artinya ya menempatkan Kristus yang pertama. Ya, ada harganya, mendahulukan kedagingan kita tuh maunya kita dulu, lalu Tuhan Yesus itu dilupakan, ya. Tetapi kalau kita mengikut Yesus itu ada harganya, yaitu harganya itu harus bisa mau mendulukan Tuhan Yesus Kristus, harus bisa menempatkan Kristus sebagai yang pertama di dalam kehidupan saudara. Ya, karena itu bukan sembarangan pada waktu Matius menulis dari ayat 18 sampai 23 ini ada dua orang sebagai ilustrasi. Dua-duanya ingin mengikut Tuhan Yesus. Tetapi dua-duanya keinginannya sama, ya, keinginannya sama-sama dia ingin memberitahu Yesus bahwa dia mau ikut Yesus kemana saja dia pergi. Lalu yang kedua juga dia mau ngikut Yesus, ya. Tetapi dua-duanya itu mempunyai respon yang berbeda. Kita akan pelajari apa perbedaannya dan kesamaannya, yaitu dua-dua ragu, ya, dua-dua ragu. Bagaimana mau mengikut Yesus? Nah, mereka persamaannya itu masing-masing mempunyai hambatan, ya, masing-masing mempunyai hambatan. Yang pertama, ya, Yesus berdialog dengan seorang ahli Taurat, ya, seorang ahli Taurat. Ahli Taurat kan boleh dibilang dia mengerti seluruh firman-firman Tuhan, ya. Nah, di ayat 19 sampai 20 ahli Taurat ini bilang, lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Lalu ayat 20 ditulis, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kasihan, ya. Padahal Yesus itu mempunyai segala-galanya di surga, termasuk bumi ini. Tetapi pada waktu dia ke bumi, sepertinya dia orang tunawisma, seperti homeless, tidak mempunyai tempat. Seperti apa yang dia katakan, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi aku tidak mempunyai tempat. Hidupku itu hanya mengembara saja, ya, hanya mengembara saja. Sehingga pada waktu ahli Taurat itu, calon murid itu mendengar itu, dia sepertinya direndahkan. Kamu tidak bisa nggak kamu mengikuti saya? Kemana saya pergi? Saya ini tidak mempunyai tempat tinggal. Bisa kamu mengikuti saya? Ya. Dan kemungkinan ahli Taurat itu mau mengikuti Yesus karena dia melihat Yesus itu begitu banyak berbuat mukjizat, ya. Jadi dia tertarik dengan mukjizatnya, ya. Dia tertarik dengan mukjizatnya. Tetapi Yesus bilang, aku tidak mempunyai tempat tinggal, ya. Aku tidak punya tempat tinggal. Ini seperti Petrus, kalau saya ingat-ingat dulu, Tuhan Yesus pernah dia berdialog dengan Petrus, ya. Lalu ternyata Petrus itu menyangkal, ya. Petrus itu menyangkal, ya. Petrus kan pernah dia bilang, oh, sampai ke penjara pun, sampai mati pun aku mau ikut. Karena Petrus masih melihat apa? Petrus itu masih melihat keperluan dirinya, ya. Lalu Tuhan Yesus bilang, 3 kali ayam berkokok, engkau akan menghujat aku, akan menyangkal aku. Ternyata benar, Petrus itu menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dan saya yakin pada waktu dia menyesal dan dia kembali lagi ke tempat pekerjaannya sebagai nelayan, dan Tuhan Yesus itu senang sama dia, lalu dia tunjukkan
dirinya lagi sama Yesus, sehingga Yesus itu bilang, kalau kamu mau mengikuti aku, kalau kamu mau mengasihi aku, 3 kali aku juga akan bertanya kepada engkau, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali, ya. Jadi dari 3 kali pertanyaan itulah Petrus itu terbuka pikirannya, di mana bukan dirinya yang dia harus lihat, tetapi dia harus melihat Yesus Kristus itu sebagai goalnya. Karena itu dia mengerti mengikut Yesus itu ada harganya yang dia harus bayar. Sampai nanti pun Tuhan Yesus bilang, sampai hari tuamu pun engkau akan mengalami, ya, betapa sulitnya mengikuti aku. Sampai dia mati, Petrus pun mengalami kesulitan. Tetapi dia sudah merubah seluruh pikirannya, ya. Dari pertama dia fokus kepada dirinya, sekarang dia fokus kepada Tuhan Yesus, ya. Dan ini satu perikop, satu ayat yang sangat penting, saudara-saudara, ya. Banyak hamba Tuhan pergi ke sekolah tinggi-tinggi, ya. Lalu sebelum lulus pun sudah mempunyai dreaming. Satu waktu nanti aku akan mempunyai jemaat yang banyak, yang besar, gereja yang besar, ya, jemaatnya banyak, uangnya banyak. Tetapi dia tidak sangka setelah dia lulus, dia masuk ke dalam ladang pelayanan, dia merasakan di situ betapa susahnya melayani itu. Betapa sulitnya melayani itu. Bukan salah pendeta itu. Bukan juga salah jemaat. Fokusnya yang salah. Ya tak? Kalau saudara hamba Tuhan, saya mengalami. Bukan mengalami saya mempunyai fokus. Dari pertama saya bertobat, saya fokusnya hanya pada Tuhan. Tapi saya melihat kawan-kawan sekolah saya, teman-teman hamba Tuhan, saya melihat mereka kecewa. Sekolah tinggi-tinggi, setelah masuk pelayanan, dia merasakan begitu sulitnya. Sehingga bisa pindah dari gereja satu ke gereja yang lain, ke gereja yang lain, ke gereja yang lain. Tidak pernah mengalami kesuksesan. Karena pandangan pelayanannya salah seperti Petrus. Mengikut Yesus itu ada harganya. Tidak mudah. Ya, tidak mudah mengikut Yesus. Perhatikan, ya. Kalau saudara ingin melayani, harus benar-benar itu panggilan. Bukan karena saudara mempunyai keinginan sebagai sukarelawan. Harus saudara mengerti itu adalah panggilan. Ya. Berani enggak pikul salib sama-sama Yesus? Berani enggak saudara menjadi tunawisma seperti Yesus, mengembara kemana saja? Berani enggak saudara tidak menjadi seperti ahli Taurat itu, hanya melihat mukjizatnya saja, tetapi lihat salibnya, kesulitannya. Tetapi di balik salib itu, di balik kesulitan itu, ada kemuliaan yang saudara nanti akan rasakan. Ya, itu yang kedua. Lalu orang yang kedua ini dipanggil murid, ya, tetapi bukan murid dari yang 12 itu, ya. Pasti ada murid-murid Tuhan Yesus yang lain, ya. Jadi kita lihat saudara-saudara, ayat 21 sampai 22 dikatakan seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya,
ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Jadi murid ini, ya bukan murid yang kedua ya, dia dipanggilnya murid, ya, bukan dari salah satu dari 12 murid itu. Ada perbedaannya dengan ahli Taurat tersebut, ya. Kalau yang murid ini memanggil dia bukan Tuhan, tetapi memanggil dia guru. Jadi mengartikan memang dia itu benar-benar murid Yesus. Ya. Jadi pada waktu Yesus itu ditanya, Tuhan izinkanlah aku pergi dahulu untuk mengubur ayahku, lalu aku akan mengikuti engkau. Jadi itu alasannya. Ya. Tetapi saudara-saudara, mengikuti Yesus itu ada harganya. Seringkali kita mengikuti Yesus itu boleh dibilang suka disuruh melupakan keluarga kita. Betul? Kalau kita baca, ya, biarkanlah aku mengubur ayahku. Itu kan ayahku itu kan keluarga. Seorang yang sangat penting di dalam keluarga. Apakah Yesus itu tidak mementingkan keluarga? Harus dong mementingkan keluarga. Tetapi saudara-saudara, ternyata di dalam reality, apalagi kalau kita melihat orang Islam yang sudah terima Tuhan Yesus, bukankah mereka meninggalkan keluarganya? Atau keluarganya tidak menganggap dia lagi sebagai anggota keluarga? Betul? Suatu reality, saudara-saudara. Suatu reality. Ya. Karena pada waktu seseorang mengikut Tuhan Yesus, sepertinya Tuhan Yesus itu mengajarkan, keluargamu tidak penting. Aku yang mempunyai otoritas, ikutlah aku. Betul nggak? Ya. Dan ini yang merupakan hambatan dari murid ini. Tidak bisa mengikuti Yesus karena dia masih mengutamakan keluarganya dari Tuhan Yesus. Tapi apakah benar? Apakah benar Tuhan Yesus itu tidak mementingkan keluarga? Saudara-saudara, ya, selama saya mengikuti Yesus, saya tidak pernah melihat satu keluarga yang mengikuti Yesus anak-anaknya terlantar. Tidak pernah, saudara-saudara. Saya melihat dari setiap keluarga demi keluarga yang benar-benar mengikuti Yesus, anak-anaknya tidak pernah dibiarkan. Apakah itu bukti bahwa Tuhan Yesus itu tidak mementingkan keluarga? Saya tidak pernah melihat hamba Tuhan yang benar-benar memang menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan, anaknya itu dibiarkan melarat. Tidak pernah, saudara, saya melihat seorang hamba Tuhan yang anaknya dibiarkan terlantar oleh Tuhan. Tidak pernah. Termasuk juga misionaris yang melayani ke Irian Jaya, hidup di hutan. Setelah dia retire, anak-anaknya tidak pernah seperti orang hutan di Irian Jaya. Malah ada yang jadi dokter, ada yang jadi lawyer, ada yang jadi hamba Tuhan. Tidak pernah saya lihat, saudara-saudara, orang yang melayani di Afrika, ya, anak-anaknya perempuan menikah dengan orang-orang yang berada, orang-orang yang juga melayani Tuhan. Tidak pernah satu pun saya melihat orang yang mengikut Tuhan mengorbankan keluarganya, tetapi anak-anaknya terlantar. Tidak pernah saya melihat. Dan itu janji Tuhan. Karena itu dia katakan, biar orang yang mati rohaninya menguburkan orang yang mati. Tetapi kamu yang hidup rohani,
ikut aku, pasti aku jamin. Puji Tuhan saudara-saudara. Puji Tuhan. Ya, selalu utamakan Tuhan Yesus. Ya, karena itu saudara-saudara, ikut Tuhan Yesus benar-benar. Utamakan Dia. Bukan Dia selfish, enggak. Dia mengerti kebutuhan kita. Ya, saya sendiri, saudara-saudara, pada waktu saya komit mau ikut Tuhan Yesus, banyak persoalan. Ya, saya kehilangan pekerjaan. Tetap saya mau ikut Tuhan Yesus. Saya pergi belajar jauh-jauh, pakai uang sendiri. Kerja beberapa kali. Ya, seringkali pada waktu saya hujan, mengalami kedinginan, di snow, hujan, saya tidak punya pekerjaan, tetapi karena saya masih mau sekolah, istri saya mengandung, saya lapor koran, dia nyetir, saya jalan. Saya tetap mau ikut Tuhan Yesus. Ya, saya kerja 12 jam sehari, saya membesarkan 2 anak, tetapi sampai sekarang saya masih dipelihara oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dikecewakan oleh Tuhan kalau kita mau bayar harganya mengikut Yesus. Karena mengapa? Kesimpulannya begini. Mengikut Yesus itu serius adanya. Bukan main-main. Mengapa serius? Karena ada kemuliaan Tuhan di dalam kehidupanmu. Amin. Ya, ada harganya mengikut Yesus. Ada harganya. Ya, karena kita harus mengutamakan Dia dalam hidup kita. Kita harus menindaklanjuti komitmen kita. Ya. Jadi apa saja talenta saudara, apa saja yang Tuhan tempatkan saudara dalam rumah pelayanan Dia, ikuti. Tidak kecewa. Saya janji, demikian juga janji. Karena Yesus itu sebanding dengan harga yang kita berikan kepadanya. Dia lebih berharga dari segala-galanya. Saya masih ingat ada satu hamba Tuhan yang mengatakan, Leo, ya, kehilangan segalanya itu tidak kenapa. Asal jangan kehilangan iman. Kalau kamu kehilangan iman, kamu kehilangan segalanya. Tetapi kalau kamu kehilangan segalanya, itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan Yesus ingin berikan kepadamu. Amin, saudara-saudara. Dan itu merupakan satu kebenaran. Ya, satu kebenaran yang tidak boleh saudara lupakan. Jadi murid Yesus bukan hanya menjadi pengikut Yesus dan pendengar Yesus, tetapi harus menjadi murid Kristus sampai kita dipanggil Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Susah, senang. Seperti lagu-lagu tadi, susah senang kita mau ikut Yesus semau-maunya Dia. Kita serahkan hidup kita kepadanya. Jadi murid Yesus, janji, ya. Amin, saudara-saudara. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih. Karena kami sebenarnya bukan saja dijadikan orang percaya, tetapi di-challenge, ditantang untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Karena menjadi murid Tuhan Yesus itulah goalnya Tuhan Yesus. Menjadi murid Tuhan Yesus seringkali ditempa, diuji, ditantang oleh Tuhan. Supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang sejati. Sehingga kami bisa dipakai oleh Tuhan sekehendak Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Kami sudah dibeli oleh darah-Mu yang kudus.
kami sudah menjadi kepunyaanmu, bukan kepunyaan kami sendiri lagi. Dan Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah akan membiarkan kami sendiri, karena Tuhan yang akan peliharakan dan berkati hidup anak-anaknya. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Tuhan saja. Amin. Ya, terima kasih, dan kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Saudara-saudara, seperti biasa kita akan berdoa untuk pemilihan presiden. Ya, ingat saudara-saudara, kita anak Tuhan. Kalau kita anak Tuhan, kita harus pilih presiden yang juga anak Tuhan. Ya, jangan pertaruhkan pilihan saudara untuk memilih yang bukan menjamin hidup ketuhanan kita di Amerika ini. Karena kalau kita salah pilih, itu akan mengakibatkan gereja, mengakibatkan hidup iman kita, dan juga anak cucu kita. Dan kita berdoa terus supaya anak-anak Tuhan itu selalu menang. Ya, biarlah nanti kalau kalah, nanti hanya pada waktu Tuhan Yesus datang dan angkat kita. Ya, biar. Tetapi selama kita masih hidup, sebelum kita mendapatkan kebangkitan atau pengangkatan, kita tetap menjadi anak-anak pemenang. Amin, saudara-saudara. Ya, saya tidak sebut orangnya, tetapi saudara tahu apa maksud saya. Ya, dan juga kita berdoa untuk negara asal kita Indonesia, supaya kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang tinggal di sana pun bisa tinggal di satu negara yang baik. Ya, dan mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami datang kepadamu di dalam doa kami, supaya kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami paling utama ingin berdoa untuk pemilihan presiden yang tidak lama lagi akan dijalankan. Kiranya Tuhan boleh berikan kekuatan untuk Presiden Trump, supaya dia bisa memenangkan kembali pemilihan ini, supaya dia bisa membawa kembali negara ini menjadi negara Kristen. Dan kami berdoa, ya Tuhan Yesus, kami ingin menjadi satu rakyat yang hidup di dalam negara yang memakai uang yang tercetak in God we trust. God yang kami percayai adalah Tuhan kami Yesus Kristus. Karena itu jangan biarkan orang Kristen di Amerika ini kalah. Biar kami terus boleh menjadi pemenang sampai Tuhan Yesus datang. Karena lebih baik di dalam tangan orang percaya negara ini dikelola daripada dikelola orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Biarlah negara-negara lain yang kalau ingin dibantu oleh Amerika, mereka mempunyai persoalan mereka sendiri. Tetapi Amerika pun mempunyai persoalan yang harus diselesaikan, supaya negara ini boleh kembali menjadi baik seperti dahulu. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa supaya anak-anak Tuhan Engkau gerakkan seluruhnya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya mereka dipimpin oleh Tuhan, memilih yang terbaik. Dan juga Bapa di surga, kami berdoa supaya COVID-19 ini bisa diselesaikan dan orang-orang bisa kembali ke dalam kehidupannya dengan normal. Terutama kami memikirkan anak-anak kami, supaya mereka bisa bersekolah dengan baik, mereka bisa bersenda gurau di sekolah, melihat gurunya, dan juga boleh mendapatkan pendidikan yang seharusnya mereka dapati. Karena itu kami berdoa supaya kiranya Tuhan boleh berkenan
kalau kami berdoa supaya dipercepat adanya vaksin untuk diberikan kepada kami semua. Bapak juga Engkau tolong supaya Engkau menolong Presiden Jokowi, negara asal kami Indonesia, supaya Engkau berikan dia kekuatan dengan seluruh kabinetnya, dan biarlah kiranya Tuhan saja yang menjaga dan membentengi dia dari segala orang-orang yang tidak bertanggung jawab, supaya negara ini boleh terus bertumbuh menjadi negara yang baik untuk ditinggali oleh siapa saja. Engkau berkati anak-anak kami yang ada di sana, saudara-saudara kami, demikian juga dengan kawan kami yang ada di Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, biarlah doa syafaat kami ini boleh didengar oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan, karena Engkau dan kami adalah kaum pemenang dari segala-galanya. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Sekarang kita akan menutup kebaktian kita. Saya panggil Lisa untuk memimpin lagu pujian kita yang terakhir. Mari kita sama-sama mengucap syukur dengan How Great Is Our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, arahkanlah mata rohanimu kepadanya. Biarlah kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus selalu tercurah kepadamu sekalian, dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Biarlah segala perlindungan dan penyertaan daripada Tuhan itu selalu ada padamu. Diberkatilah di dalam pekerjaanmu, di dalam kesehatanmu, di dalam keluargamu, demikian juga di dalam pemberianmu, supaya itu dilipat gandakan oleh Tuhan hanya untuk kemuliaan dan kebesaran namanya saja. Amin. Adalah bersamamu.
Ku